Berapa telur yang kamu punya? Maaf, maksudnya berapa bahasa yang kamu kuasai? Satu bahasa, dua bahasa, tiga bahasa, atau mungkin lebih. Bukannya sombong. Jujur aku menguasai tidak lebih dari 12 bahasa, alias satu bahasa aja, bahasa Indonesia. Bisa juga sih bahasa Inggris, tapi tidak fasih, hanya sebatas bisa sekedar aja. Ngomongin tentang bahasa, sebenarnya ada hal-hal yang sangat bikin penasaran dari zaman dulu hingga sekarang. Apakah itu? Pertama, tahukah kamu bahasa apa yang pertama kali ada di dunia ini? Kedua, ada berapa banyak sih jumlah bahasa di dunia? Ketiga, jika ada manusia super jenius, berapa banyak bahasa yang maksimal mampu dia kuasai? Ada yang tahu jawabannya? Yuk kita simak sama-sama. Asal mula bahasa sebenarnya sudah menjadi perdebatan para ahli dan ilmuwan selama berabad-abad lamanya, mulai ilmuwan sosiolog, psikolog, antropolog, filsuf, juga teolog. Bahkan belakangan para ahli neurolog dan geolog juga ikut mengkaji bahasa. Namun sayang, hasilnya sampai saat ini tetap tidak ada kesepakatan bulat ataupun jawaban yang pasti. Sejarah dan asal-usul bahasa sampai saat ini tetap samar. Tidak terdapat bukti ilmiah yang cukup untuk menyimpulkan kapan dan di mana sejatinya pertama kali bahasa digunakan oleh manusia, siapa yang memulai, dan bagaimana pula memulainya. Alih-alih mendapatkan jawaban kapan pertama kali bahasa digunakan manusia, para ahli bahasa malah sepakat bahwa tidak ada seorang pun mengetahui persis asal-usul bahasa. Ada yang mengatakan bahwa keberadaan bahasa dimulai sejak awal ada manusia. Dengan begitu, sejarah bahasa berlangsung sepanjang sejarah manusia itu sendiri. Tapi ada sedikit informasi dari para peneliti sejarah bahasa, yang menyimpulkan bahwa bahasa muncul pertama kali kurang lebih pada tahun 3000 sebelum Masehi. Itu pun dianggap sebagai kesimpulan yang spekulatif karena tanpa bukti yang kuat. Meskipun teori tentang asal mula bahasa masih samar dan banyak beragam teori, dari yang bersifat mitos, religius, mistis sampai yang ilmiah, secara garis besar terdapat tiga perspektif teoretik yang bisa dipakai sebagai bahan diskusi ilmiah, yakni teologik, naturalis, dan konvensional. Aliran teologik umumnya menyatakan bahwa kemampuan berbahasa manusia merupakan anugerah Tuhan untuk membedakannya dengan makhluk ciptaannya yang lain. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31, Allah dengan tegas memerintahkan Adam untuk memberi nama benda-benda. Kemampuan Adam untuk memberi nama benda disebut tidak saja sebagai peristiwa linguistik pertama kali dalam sejarah manusia, tetapi juga sebuah peristiwa sosial yang membedakan manusia dengan semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Tak bisa dipungkiri bahasa menjadi pembeda yang sangat jelas antara manusia dengan makhluk yang bukan manusia. Dilansir dari berbagai sumber, saat ini di dunia ada sekitar 7.000 bahasa. Sejumlah bahasa tertua di dunia disebut ada yang masih digunakan sehari-hari, sementara beberapa lainnya digunakan dalam kegiatan tertentu. Sedangkan 7.000 bahasa tersebut awalnya berakar dari satu bahasa pertama di dunia, yang sampai saat ini belum diketahui pasti bahasa apa. Jangan-jangan bahasa cinta kali ya? Meskipun sulit mengetahui kapan tepatnya sebuah bahasa muncul dan berkembang, bukti-bukti tertulis peninggalan dari berbagai peradaban menjadi referensi untuk mengetahui kapan sebuah bahasa digunakan. Beberapa bahasa pertama di dunia antara lain: bahasa Mesir Koptik, bahasa Yunani, bahasa Sanskerta, bahasa Cina, bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Latin, bahasa Persia, bahasa Tamil, bahasa Arab. Pada zaman sekarang ini, umumnya negara-negara di dunia memiliki satu bahasa resmi, tapi ada beberapa negara yang memiliki lebih dari satu bahasa resmi, misalnya Afrika Selatan, dia memiliki 12 bahasa resmi, ada lagi Bolivia, dia memiliki 37 bahasa resmi. Jadi berapa banyak sebenarnya seluruh bahasa yang ada di dunia? Jawaban menurut ahli linguistik adalah, ada sekitar 3.000 sampai dengan 7.000 bahasa di dunia. Namun ada beberapa bahasa yang memiliki kemiripan, karena basicnya berasal dari satu sumber bahasa, misalnya bahasa Indonesia dan Malaysia, yang basicnya adalah bahasa Melayu.
Pada masa saat ini, orang yang memiliki kemampuan menguasai beberapa bahasa sangatlah dibutuhkan, yang akan membuatnya mempunyai masa depan karir yang cerah. Jadi jika kamu ingin memiliki karir yang baik dan cukup cerah, salah satu caranya bisa dengan belajar dan menguasai beberapa bahasa. Bikin penasaran juga, sebenarnya untuk seorang manusia, berapa banyak sih bahasa yang sanggup dikuasai? Apakah ada manusia super yang sanggup menguasai banyak bahasa? Ternyata, ada sebutan untuk orang yang mahir menggunakan banyak bahasa, dia disebut polyglot. Michael Erhard, seorang penulis dan ahli bahasa, dalam bukunya, melakukan perjalanan dengan berkeliling dunia untuk mencari hyperpolyglots, atau orang-orang yang belajar dan menguasai banyak bahasa. Di situ dia menemukan hal luar biasa, di mana memang ada orang-orang yang sanggup menguasai banyak bahasa. Orang-orang tersebut diantaranya Johann Vendel. Pada tahun 1987, Vendel memenangkan kontes Polyglot of Flanders, di mana ia diuji dalam 22 bahasa, meskipun sebenarnya ia telah belajar lebih banyak lagi. Emil Krebs, menguasai 32 hingga 68 bahasa, merupakan seorang diplomat Jerman yang bekerja di Cina. Krebs memiliki bakat dalam berbicara beberapa bahasa yang tidak biasa, sehingga setelah kematiannya, bagian otak pria itu dipertahankan untuk bahan studi. Kardinal Giuseppe Mezzofanti, menguasai 40 hingga 72 bahasa. Luar biasa hebat sekali ya, salut untuk mereka. Lalu bagaimana dengan orang Indonesia? Apakah ada jago bahasa polyglot yang berasal dari negara kita? Di Indonesia ternyata ada suatu lembaga kursus bahasa asing yang hingga saat ini telah mengajarkan 13 bahasa internasional, serta menawarkan program konsultasi pendidikan bagi masyarakat luas, mulai dari usia dini hingga usia dewasa. Nama lembaganya adalah IPI, Institut Polyglot Indonesia. Dalam sejarah bangsa kita mengenal negarawan-negarawan yang menguasai setidaknya 5 bahasa. Mereka adalah Kiai Haji Agus Salim, setidaknya beliau menguasai 9 bahasa, di antaranya bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Arab, Turki, dan Jepang. Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama ini adalah seorang kutu buku. Selain menguasai sejumlah bahasa asing, Soekarno memiliki keahlian berpidato yang luar biasa. Soekarno menguasai bahasa Indonesia, Jepang, Belanda, Inggris, Arab, Perancis, Jerman, Jawa, Sunda, dan Bali. Buya Hamka, seorang sastrawan dan ulama yang dicintai di Indonesia. Dikenal sebagai ahli filsafat dan aktivis politik, memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau mampu berbahasa Arab, Perancis, Inggris, dan Jerman. Raden Mas Panji Sosrokartono. Beliau adalah putra Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat, seorang bupati Jepara. Jika nama Kartono masih tidak familiar, Anda tentu mengenal sosok Raden Ajeng Kartini. Kartini tak lain adalah adik kandung dari Sosroningrat. Beliau menguasai sangat banyak bahasa, 24 bahasa asing dan 10 bahasa suku di Nusantara. Sebelum menjadi wartawan The New York Herald Tribune, dia menjadi penerjemah di Wina. Orang-orang barat menjulukinya, si jenius dari timur. Agustinus Wibowo. Lelaki kelahiran Lumajang, Jawa Timur yang merupakan seorang penulis, penjelajah dan fotografer yang menulis buku Garis Batas dan Titik Nol. Dengan kemampuan bahasanya dia melakukan perjalanan mengelilingi Asia, pergi ke atap dunia Tibet, menyeberang Nepal, ke India, lalu menembus ke barat. Agustinus telah menguasai bahasa Hindi, Urdu, Farsi, Rusia, Tajik, Kirgiz, Uzbek, Turki. Dia juga menguasai bahasa Arab, Armenia, dan Georgia, dan pastinya juga mahir bahasa Inggris, Mandarin, Indonesia, dan Jawa. Itulah dia sosok-sosok luar biasa dengan segala kemampuannya, mudah-mudahan bisa menjadi pengetahuan dan motivasi untuk kita semua. Oh ya, satu lagi, saat ini kemampuan banyak bahasa bisa juga membuat kita menjadi seorang YouTuber hebat loh. Vicky Naki, seorang YouTuber terkenal asal Indonesia yang diantaranya bisa berbahasa Inggris, Rusia, Rumania, Spanyol dan sebagainya.
Dalam konten YouTube-nya dia telah membuktikan banyak yang menyukai dan mengaguminya, terutama para kaum wanita. Yang masih jomblo bisa diambil ilmunya ya. Sekian dulu ya sahabat 360, sampai ketemu lagi. Sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum.